Kekeringan yang marak terjadi di Jepara menjadi salah satu tantangan yang serius, terutama di musim kemarau. Dampak kekeringan ini terutama dirasakan di daerah pedesaan, di mana banyak warga mengalami kesulitan akses air bersih dan hasil pertanian menurun. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara telah menerapkan berbagai langkah untuk menangani kekeringan dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Apa saja langkah-langkahnya? Simak selengkapnya dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara berikut ini. Pemirsa, musim kemarau yang melanda berkepanjangan di Kabupaten Jepara menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kekeringan hingga krisis air bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Hal ini membuat warga masyarakat Kabupaten Jepara mengandalkan bantuan air bersih yang diberikan oleh pemerintah dan juga pihak terkait, bahkan dari pihak swasta. Dalam kesempatan kali ini, dalam Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat, saya Gabus Napi akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya dan akan membahas permasalahan tersebut. Ada yang pertama, ada Gus Hais, selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Galuh. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Ali Wibowo, selaku Seksi Bagian Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Jepara. Pak Ali, kabar sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat ya Pak, tetap semangat hari ini. Semangat, insya Allah. Masih pagi ya Pak ya. Oke, terkait permasalahan kekeringan bahkan krisis air di Kabupaten Jepara yang mungkin ini secara permasalahan ini terus berkelanjutan seperti itu ya Pak ya. Apalagi di musim kemarau yang memang di Jepara ini sudah beberapa bulan yang lalu ini dilanda kemarau yang begitu hebat seperti itu ya. Nah ini untuk krisis air di Kabupaten Jepara ini BPBD menanggapinya seperti apa? Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, kami menanggapi dan ada langkah-langkah konkret yang tentunya akan kami lakukan sebagai kontingensi ya, rencana operasi ya, itu. Jadi yang pertama yang kita siapkan dulu adalah SDM-nya. SDM dari mulai organik BPBD sendiri, dari sektor yang lain, dari jejaring kami, dari relawan harus kita siapkan terkait dengan penanganan jangka pendek masyarakat yang terdampak kekeringan dengan kegiatan dropping air bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dana ini. Ini Gus yang paling penting ya. Kita dari APBD alhamdulillah ada dana, tidak seberapa. Namun kami sangat mudah sekali belajar dari tahun-tahun yang lalu kita mengakses dana BTT, belanja tidak terduga, untuk kebutuhan pemenuhan penanganan bencana kekeringan untuk masyarakat Jepara. Kemudian untuk langkah-langkah yang secara konkret yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana ini. Nah, ini. Alhamdulillah kita punya dua armada ya. Ya, walaupun sudah agak tua-tua tapi harus kita maksimalkan untuk dropping air bersih. Kemudian ada tandon blung ya. Tandon lebih dari 50 tandon ya. Itu untuk menunjang dropping air bersih kelangsungan penanganan bencana kekeringan di desa-desa. Jadi modelnya tandon itu kita kirim ke desa ya, biar mereka dapat mengakses air bersih semaksimal mungkin. Berbeda dengan rencana kontingensi banjir ya. Waktunya sebentar, 1-2 hari, paling lama 1 minggu. Selesai banjir sudah kita tinggal rencanakan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi kalau kekeringan ini modelnya kan begitu kita ada laporan kekeringan, paling tidak kita pergerakan ini sampai 4-5 bulan Gus. Nah 4-5 bulan, maka harus kita atur ya, ritme dropping, waktu dan sebagainya. Itu langkah-langkah konkret yang selama ini BPBD persiapkan untuk penanganan kekeringan. Kalau sebenarnya dari kekeringan ini penyebabnya apa sih Pak yang paling banyak? Kalau di Jepara banyak ke faktor meteorologis ya, atau bisa kita sebut dampak kemarau yang panjang. Ini mengakibatkan memang bahan baku dari air itu memang berkurang ya. Kemudian penyebab kekeringan itu yang selanjutnya simpanan air tanah kita yang kurang ya. Jadi mungkin ini akibat dari kelalaian warga masyarakat sendiri ya. Harusnya kita berpatokan pada bank 1
tanam 10. Nah, itu 1000. Nggak usah muluk-muluk, Gus. Nah, kita tebang 1, tanam 10 saja. Itu sudah bagus. Dengan sendirinya tanaman itu akan menyimpan air lebih banyak ya, untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Untuk faktor penyebabnya itu mungkin ya. Ada 2 faktor. Iya. Intinya itu. Tapi yang paling sering di Kabupaten Jepara itu memang dari meteorologi ya, dampak kemarau yang sangat panjang sekali. Akibatnya bahan baku air tentunya akan berkurang. Bahkan mungkin tidak ada. Iya, betul. Nah, ini kalau dari DPRD sendiri bisa melihat adanya kekeringan yang ada di Kabupaten Jepara ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi tadi disampaikan Pak Moh Ali. Jadi kondisi meteorologis ya Pak, Iya. dan geografis di Jepara ini memang setiap tahun memang kita sulit untuk menghindari kekeringan. Namun ada yang memang saya lihat kekeringan yang cukup panjang, ada yang pendek. Kalau tahun ini mudah-mudahan kita tidak terlalu sampai ekstrim Pak ya kekeringan ini. Dengan saya melihat sudah ada mulai hujan yang datang dalam beberapa hari kemarin. Ini artinya mudah-mudahan kita bisa melewati itu tidak begitu lama, sehingga dalam mitigasi baik oleh pemerintah ini tidak terlalu kewalahan. Namun demikian saya yakin pemerintah Kabupaten Jepara melalui BPBD dan OPD-OPD terkait kita sudah menyiapkan mitigasi termasuk pencegahan dan cara untuk mengatasi kekeringan tersebut. Salah satunya yaitu dengan anggaran yang ada di OPD terkait, yaitu di BPBD khususnya dan di OPD yang lain dalam rangka untuk memberikan solusi ketika terdapat kekeringan. Ini harus ada solusi Pak yang memang jangka pendek dan juga jangka panjang terkait dengan kekeringan. Meskipun memang kekeringan ini kan tidak terjadi hanya di Kabupaten Jepara, tapi juga terdapat di kabupaten yang lain. Tapi tentu kita sudah punya data daerah mana saja yang rawan kekeringan dan mana yang tidak. Nah, yang menjadi rawan kekeringan ini harus ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Terlebih bahwa pemerintah ini kan punya RPJMD dan juga RPJM jangka panjang dan juga jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang. Ini harus termaktub dalam dokumen tersebut yang kemudian diwujudkan dalam kerja-kerja nyata oleh OPD terkait ya. Kalau anggaran ini relatif Pak ya, Pak Muali. Memang saat ini kondisi APBD kita ya tidak terlalu surplus ya, tapi tidak terlalu kurang, tapi ya saya anggap cukupan lah dibanding dengan APBD yang lain di kabupaten wilayah Jawa Tengah. Kita kategori menengah ya, cukup lah. Nah, hal ini artinya relatif apa? Dengan kemampuan APBD kita, OPD memang diminta atau bisa dikatakan memang dipaksa untuk memaksimalkan anggaran yang ada, betul ya Pak? Iya, betul. Dengan keterbatasan sarana prasarana, dengan keterbatasan anggaran, bagaimana untuk bisa terus membantu masyarakat dalam hal kekeringan khususnya ini. Namun tadi disampaikan bahwa kita menyediakan dana cadangan itu seperti di BTT, biaya tidak terduga itu memang tidak banyak. Dalam semakin kesini semakin agak berkurang. Kalau nggak salah ini hanya sekitar kurang lebih 5 miliaran Pak ya, ini kalau nggak salah di tahun ini. Ini bisa untuk dicairkan ketika mana ada kedaruratan kebencanaan yang ada di Kabupaten Jepara. Bencana tidak harus kekeringan ya, karena kita antisipasinya kan banyak. Setelah kekeringan ya mudah-mudahan kalau musim hujan ini kan ada rawan banjiran, kita harus kan savingnya di beberapa momen itu. Kemudian apalagi di momen-momen yang lain ini, termasuk di jelang lebaran ini butuh sembako masyarakat. Nah itu biasanya kita tentatifnya melalui biaya tidak terduga, dan
BTT itu selalu kami sediakan, kita sahkan di DPRD sesuai dengan persentase kemampuan keuangan daerah itu sendiri gitu Pak. Artinya memang harus pintar-pintar mengelola dana BTT juga dia. Betul, ya? betul Pak. Kalau Karena banyak yang harus dipikirkan seperti itu. Ya. Berarti sejauh ini sudah ada koordinasi antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Jepara dan juga pihak-pihak lainnya terkait penanganan kekeringan ini. ya, baik, koordinasi selalu kita laksanakan karena DPRD ini bagian daripada unsur penyelenggara pemerintah. Kita sama-sama sebagai unsur, kita punya 4 komisi di sini. Ada komisi A, B, C, D. Kalau kaitannya dengan kebencanaan ini sangat erat kaitannya di komisi D, juga ada di komisi C, ada juga sedikit ada di komisi B ya, terkait dengan kebencanaan ini. Nah, setiap periode kita selalu melaksanakan rapat kerja dengan OPD-OPD terkait, termasuk dengan BPBD di komisi Pak ya. Kita selalu kerja, kita evaluasi permasalahan-permasalahan, penyerapan anggaran, kendala, dan lain sebagainya. Sehingga kita ingin setiap periode ini kita mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi. Meskipun memang soal kekeringan yang baru saja terjadi ini kita belum ada secara formal melaksanakan rapat kerja dengan OPD, mengingat bahwa DPRD baru dilantik kemarin dan ini kita belum terbentuk komisi Mbak. Kita belum terbentuk komisi dan badan, AKD belum, jadi DPRD ini masih baru kemarin paripurna pembentukan fraksi. Baru nanti setelah pembentukan fraksi kita mau pelantikan definitif pimpinan DPRD dan juga penyusunan AKD. Setelah itu baru kemudian kita bisa untuk melanjutkan tugas kita kedaerahan bersama OPD terkait. Namun di rapat formal tersebut kita selalu koordinasi dengan BPBD baik secara langsung maupun by telepon terkait kondisi yang ada di daerah, apalagi khususnya di dapil saya Pak, di Ujung Pandan ini, yang setiap yang saat ini kekeringan lumayan. Tadi malam saya di WA butuh butuh air di RT berapa itu kekeringan, sudah beberapa hari nggak ada air. Itu juga kami sampaikan kepada pihak terkait agar untuk bisa di drop air. Nah, kita sifatnya saat ini memang kondisi jangka pendeknya bisa seperti itu. Kita mana-mana daerah yang menjadi rawan kita prioritaskan untuk bantuan air itu sendiri. Nah, ini sebatas koordinasi yang kami bangun antara DPRD dan OPD terkait, karena fungsi kami DPRD ini adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi sudah benar ketika masyarakat menyampaikan ke DPRD, Pak Dewan tolong ini daerah kami kekeringan. Selanjutnya kami DPRD meminta bantuan kepada OPD terkait dengan BPBD. Tidak hanya BPBD saja tugas ini, kami juga dengan BUMD PDAM ya. PDAM juga siap untuk membantu dalam hal membantu air bagi masyarakat. Beberapa kali kami juga minta bantuan kepada PDAM untuk bisa dikirim, karena yang memiliki mobil tangki di Jepara ini ada beberapa, salah satunya memang BPBD, PDAM, terus apa lagi Pak? Itu ya? Damkar ada. Untuk kebutuhan mereka sendiri. Betul, ya. Nggak boleh kita ganggu. Ya, betul. Terus selain daripada itu, kami juga secara sukarela, Mbak, memberikan bantuan air kepada mereka di luar itu. Kadang seperti kemarin di Pancor kekeringan, saya beli air tangki sendiri karena di masyarakat kan ada usaha-usaha air bersih ya. Saya beli, mereka kemudian saya kirim ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi banyak cara sebenarnya yang secara jangka pendek ini yang bisa kita koordinasikan untuk membantu masyarakat. Nah, masalah jangka panjang tentu kita harus dirumuskan bersama. Salah satunya penyerapan air ini yang memang sangat perlu. Saya sering beberapa kali ke luar kota, bahkan yang terakhir kemarin saya di Jakarta bersama teman-teman orang dari luar kabupaten, itu mereka menyampaikan, Jepara kok panas ya gitu.
Jepara kok panas ya. Coba lihat ini Jakarta, meskipun di kota itu pepohonan itu sangat banyak sekali, rimbun sekali, banyak sekali. Tapi coba lihat seperti di Jalan Pemuda, Jalan Kartini, ya, meskipun memang baru selesai pembangunan City Walk ya kemarin, tapi penghijauan di Kabupaten Jepara ini masih terus harus kita genjot, kita evaluasi, ya. Tidak hanya di desa, tapi justru kemudian di kota-kota ini perlu sekali, termasuk daerah-daerah yang rawan kekeringan, seperti di Ujung Pandan, kemudian di daerah-daerah pesisir itu lumayan juga, Kali Malang ya, atau Kedung Malang itu langganan itu. Nah itu dan daerah-daerah yang lain itu kan kita lihat kan panas itu, panas dan kurang rimbun dalam penghijauan. Maka ini juga perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat semuanya, baik manfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk anak cucu kita nanti. Oke. Intinya masalahnya sangat kompleks dan solusinya juga sebenarnya sudah ada ya Pak ya, tinggal bagaimana penerapannya seperti itu. Ya betul. Nah ini sebenarnya kalau tadi disebutkan di beberapa wilayah sudah terdampak kekeringan. Ada datanya nggak Pak ini terkait daerah mana saja dan berapa yang terdampak? Iya ada. Jadi untuk total masyarakat Jepara yang terdampak itu ada 2032 kakak sekabupaten Jepara. Kemudian untuk jumlah jiwanya di angka 5.966 jiwa. Itu total di sekabupaten Jepara, termasuk ada di Kecamatan Donorojo, itu di Desa Celereng dan Sumberjo, kemudian untuk di Kecamatan Keling itu ada di Desa Kunir, kemudian di Kecamatan Kaliombo. Ini luar biasa Gus, Kaliombo ini. Ya, betul. Permintaan terus. Dan selalu insya Allah kita setelah terjadwal kita dropping secara rutin. Nah ini, ya itu kira-kira contohnya seperti itu, ada di Kedung Malang, seperti yang disampaikan Gus Jais tadi, di Ujung Pandan juga sudah mulai nampak. Nah, tentunya ini kami juga harus persiapan lebih intens lagi Mbak ini ya, karena tidak tertutup kemungkinan kecamatan-kecamatan atau desa-desa lain-lain nanti akan merambah pastinya, begitu. Oh yang paling parah di daerah mana Pak? Untuk sementara ini kalau menurut pengamatan dari BPBD Jepara, termasuk di paling utara Gus, Celereng Sumberjo itu luar biasa. Jadi kemarin kami dropping hari itu 2 tangki 10.000 liter ke arah Sumberjo. Mereka masih protes. Ya, kita asesmen ulang waktu itu. Oke, jumlah warganya berapa, jumlah kakaknya berapa. Tapi memang ternyata memang banyak yang membutuhkan. Akhirnya kita tambah. Padahal pegunungan itu. Iya, pegunungan di atas itu kita tambah. Jadi tidak hanya 1-2 tangki, tapi 3 tangki. Sekali kirim kita tangki, itu terjadwal 1 minggu 2 kali. Nah, udah sering ke sana kita ini. Nah, alhamdulillah kebetulan hari ini Kamis ini ada di Celereng dan Donorojo kita. Teman-teman kita bergerak dropping ke sana ini. Nah, itu. Proses iya. di sana ya Pak ya. Ya, kemudian yang agak lumayan lagi Kaliombo. Ya, Kaliombo ini terus selalu minta ini. Nah, ini alhamdulillah kita juga secara jangka pendek penanganan mau tidak mau karena memang itu kebutuhan dasar ya Gus kebutuhan pokok ya, apalagi untuk ibadah, untuk wudu dan sebagainya harus kita penuhi. Dan alhamdulillah terjadwal juga secara rutin untuk di Desa Kaliombo. Ya. Artinya yang terdampak lumayan banyak ya Pak ya. Betul, iya. Dan yang juga cukup iya. banyak. Tadi bahkan di pegunungan juga betul ya. Juga kekeringan. Padahal kalau kita berpikirnya pegunungan itu pasti kan asri seperti itu, banyak air ya Pak. Tapi ternyata di Kabupaten Jepara. Ya, karena secara daerah sana itu memang pegunungan padas ya. Pegunungan kapur. Jadi mungkin itu langganan itu. Setiap tahunnya ya. Iya. Nah, ini kan yang saya penasaran ini cara dari dropping airnya sebenarnya masyarakat yang minta atau dari BPBD yang memang sudah menguploadkan. Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Yeah. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa Lingkar TV, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kedua narasumber yang nantinya masih akan berdialog mengenai masalah kekeringan yang ada di Kabupaten Jepara ini. Dan kami juga membuka pertanyaan bagi warga Jepara juga pemirsa yang ingin bertanya atau memberikan masukan untuk pemerintahan Kabupaten Jepara ini, khususnya terkait air bersih atau kekurangan air atau kekeringan yang ada di Kabupaten Jepara ini, melalui Instagram kami @lingkartv. Nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh para narasumber yang telah hadir di samping saya ini. Dan kami akan melanjutkan dialog tadi ke Pak Ali ya Pak ya. Siap. Terkait proses dropping air ini, sebenarnya memang permintaan dari masyarakatnya atau memang sudah diplotkan dari BPBD sendiri? Ya, dua-duanya Mbak. Ya. Jadi dua-duanya, kami punya peta daerah rawan bencana, yang tentunya itu selalu kami monitoring. Ya. Kami ada alokasi untuk monitoring. Sampai hari ini sejauh mana sumber air yang ada di sana, yang ada di daerah terdampak, yang ada di daerah yang potensial untuk kekeringan, itu kita monitoring. Kalau memang dari hasil monitoring memungkinkan untuk di dropping, kita dropping. Kita selesaikan, kita tanggulangi. Berikut juga ada yang dari permintaan dari masyarakat. Kita punya sosmed, punya Facebook, punya Instagram,
Kita ada Pusdal Op 24 jam BPBD Kabupaten Jepara, yang tentunya itu ada yang piket 24 jam ya. Apapun permasalahan masyarakat terkait dengan kebencanaan selalu kita tangkap. Termasuk dalam hal ini adalah penanganan kekeringan. Tidak hanya pemerintah desa, Gus, dari masyarakat manapun kita tangkap dan secepatnya kita tidak lanjuti. Kita punya SOP, standar operating procedure untuk penanganan kekeringan. Jadi apabila memang ada laporan, kita tangkap, secepatnya kita akan melakukan asesmen, datang ke desa tersebut, datang ke lokasi tersebut, daerah mana yang terdampak, berapa jiwa, berapa kakak yang terdampak. Setelah itu nanti baru kita bisa putuskan, oh ini harus di dropping berapa tangki, oh harus di dropping berapa kali, begitu. Kita juga mengkaji sebetulnya selain itu dampak dari kekeringan itu yang potensial apa, selalu kita cermati. Nah, kita simpan itu apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terkait dengan dampak kesehatan, dampak perekonomian. Apabila terjadi dampak kesehatan, kita akan koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas tempat, ada dinas kesehatan, bagaimana supaya dampak tersebut tidak terlalu jauh, ada berpenyakit diare mungkin, agar dampak kekurangan air, saluran pernafasan, saluran pencernaan, kita koordinasikan. Demikian untuk hampir sebagian besar itu berbentuk laporan ya dari masyarakat. Jadi setelah kita asesmen, kita ketemu jumlah jiwa, kita perkirakan, kita dropping secara rutin berkala. Nah, itu cara kita menyelesaikan bencana kekeringan dengan jangka pendeknya begitu. Iya. Artinya selain ada prioritas dari BPBD juga dari masyarakat juga yang meminta juga ya, Pak? Iya, betul, ada Kalau yang biasanya dari masyarakat meminta, misal hari ini minta dropping air, maksimal tuh sampai ke masyarakat berapa hari, Pak? 2 hari sudah bisa kita laksanakan. Jadi misalnya pagi ini minta, hari ini kita asesmen, besok pagi langsung kita jadwalkan. Oh gitu. Iya, langsung kita ada pergerakan. Karena nggak bisa lama-lama ya Pak. Betul, kebutuhan air kan mendesak. Iya. Kebutuhan. Iya. Kemarin dari Celereng begitu, Gus. Jadi dia mereka Pak kalau dirasa 2 tangki kurang. Jadwalnya padahal Senin dan Kamis. Selasa kemarin kita kirim ke sana 1 tangki untuk memenuhi 1 RT yang ada di sana. Nah, itu contohnya begitu. Berarti cepat ya Pak ya prosesnya? Insya Allah mudah-mudahan kami diberikan kesehatan agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Begitu Gus. Ya, doa kami begitu. Nah ini kalau membahas mengenai masyarakat juga pasti dari DPRD juga sering ke lokasi ya Gus ya? Ya, sering Mbak, sering. Seperti apa? Ya, jadi dalam penyaluran bantuan air biasanya yang sukarela dari saya sendiri, biasanya kalau waktu luang saya ikut mendistribusikan secara langsung, ikut ke lapangan seperti di Ujung Pandan, kemudian di Desa Pancur, dan di tempat lain saya terjun langsung ke masyarakat. Dan sekaligus memang itu sebagai media saya sebagai DPRD satu ingin melihat secara langsung sejauh mana persoalan yang terjadi dan kemudian kendalanya, serta mencari solusi bagaimana untuk mengatasi itu agar tidak terjadi lagi ke depan. Nah, setelah kemudian kami telusuri, ada beberapa faktor persoalan yang sebabnya berbeda-beda. Seperti di Pancur sama di Ujung Pandan, penyebabnya berbeda. Seperti di Ujung Pandan ini memang katanya untuk di sana sumur itu airnya rasanya tuh beda ya Pak. Iya. Tidak seperti Payo begitu mungkin. Tidak seperti air-air dari daerah sini pegunungan. Ya. Terus persoalan di Ujung Pandan itu terkait juga dengan air pump yang sampai sana sudah tebiar mati, mati hidup, jadi tidak maksimal. Nah, ini karena dari sumber PAM itu, dari PDAM itu jauh sekali muternya itu, sampai katanya sampai di Kedung baru kemudian sampai di situ, sehingga itu aliran muara terakhir itu, sehingga itu dia dapat sisa-sisa atau bahasa Arabnya asobah ya, dia dapat sisone tok air itu di Ujung Pandan. Nah, sehingga kemarin kita dengan PDAM kita evaluasi, Pak ini gimana solusinya kalau begini, kasihan Ujung Pandan menjadi korban terus. Akhirnya ini disambung pipa langsung
dari penyambungan itu dari daerah Mbugu kemudian ke Karanganyar langsung ke Ujung Pandan. Dan mudah-mudahan sih sudah selesai karena di akhir tahun kemarin proyek itu diproyeksikan selesai. Mudah-mudahan bisa mengatasi. Kami akan mengadakan rapat kerja nanti. Meskipun ini tadi malam saya mendapat masih aduan dari warga Ujung Pandan terkait dengan air. Nah, berarti masih ada yang belum beres ya. Kemudian di Pancor, sumur bor itu, sumur bor yang melalui Pamsimas atau apa itu jumlahnya itu termasuk paling banyak itu di Mayong, Pak. Tapi pengelolaannya yang kurang maksimal ya. Ini saya mohon lah, saya kemarin ngomong ke pihak sana agar dikelola dengan baik. Contoh kasus yang ada di Rajekusi, dulu sama kejadiannya, selalu setiap musim kemarau kita selalu yang pertama minta drop-in air itu dari BPBD, dari mana-mana itu dulu. Sekarang kita sudah 2 tahun, 3 tahun, berapa ya, kurang lebih 5 tahunan kita sudah hampir sudah nggak pernah. Itu karena Kita fasilitasi masyarakat itu dengan namanya Pamsimas, kita buatkan sumur bor, satu sumur untuk bisa untuk berapa ratus rumah, untuk satu dukuh katakanlah. Sehingga ini di Rajekusi sudah ada 3 titik sumur yang didistribusikan ke masyarakat. Masyarakat sekarang dulu biasanya sumur kalau musim kering gini, sumur dalamnya itu sampai berapa belasan meter itu. Kadang sudah habis airnya. Sekarang mereka sudah terdistribusi air pam di rumahnya, sudah tinggalkan per bulan dia bayarnya murah, hanya kurang lebih ya 5.000, 7.000, sesuai 10.000 sesuai dengan kebutuhan mereka, penggunaan mereka. Ini selesai masalah. Nah, harapan kami di desa-desa lain sama dikelola itu dengan baik, dengan catatan ya bahwa sumur bor ini kan juga erat kaitannya dengan simpanan air di dalam. Jadi penghijauan itu juga harus digalakkan di beberapa daerah, termasuk di wilayah lain. Saya kira di daerah Celereng, Donorojo, menurut saya dibuat sistem seperti di desa Rajekusi luar biasa bagus itu. Ya, bagus. Jadi saya juga menyarankan kepada teman-teman DPR ini untuk menyalurkan menyaring aspirasi masyarakat itu. Persoalan itu bukan hanya soal jalan ya, bukan hanya soal jalan, bukan hanya soal pendidikan, tapi soal air ini pokok ya, pokok nggak bisa ditawar ya Pak. Ini pokok nggak bisa ditawar. Jadi DPR saya minta juga bisa untuk membantu mencarikan solusi terkait dengan ini dengan memperjuangkan program-program untuk air itu sendiri. Dan saya kira pemerintah sangat terbuka dengan itu untuk bisa merealisasikannya gitu. Termasuk yang di Nalom Sari Pak, saya kan ada masyarakat Gemiring Kidul itu yang sawahnya kekeringan juga. Saya buatkan sumur di sana itu di tengah sawah di Gemiring Kidul, dan alhamdulillah bisa bermanfaat dalam kondisi emergensi ya, emergensi. Artinya sistem yang sudah terbangun dengan baik ini seharusnya bisa diadopsi dengan di wilayah lain juga ya Gus ya? Ya, saya kira begitu. Dan ada ini kan pengelola sumur yang desa itu, masyarakat itu ada asosiasinya juga se-Kabupaten Jepara itu untuk bisa untuk meningkatkan mereka dan mengurangi tugas dari BPBD nantinya. Iya, menambahkan sedikit Gus, terkait dengan program nasional Pamsimas, itu sebetulnya di kecamatan seluruh Kabupaten Jepara sudah ada semua, tapi memang berbeda-beda ya, karakter pengelolaannya, dan realnya memang banyak juga yang macet itu. Pengelolaan. Kalau memang bila perlu seperti yang di Rajekusi itu perlu dicontoh memang itu, kalau memang sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan realnya memang dibutuhkan masyarakat. Itu di daerah pesisir juga banyak Pamsimas, tapi kalau menurut pengamatan kami banyak juga yang nggak aktif lah, istilahnya begitu. Kembali lagi ke kesadaran masyarakatnya ya Pak. Betul, dari air seperti apa gitu. Nah ini kalau misalnya tadi kan membahas mengenai keseimbangan dari penggunaan air yang di dalam tanah dan juga penanaman pohon. Nah sejauh ini dari BPBD sendiri untuk mensosialisasikan hal tersebut seperti apa? Jadi
itu memang tidak semudah orang membalikkan telapak tangan ya. Merubah pola pikir, merubah mindset masyarakat itu memang butuh waktu yang sangat panjang sekali. Kami tetap berusaha. Jadi kami punya program Desa Siaga Tangguh Bencana yang selalu, apalagi itu selalu tiap tahun pasti ada. Itu pasti kita sosialisasikan seperti itu, ya. Kita sosialisasikan seperti itu. Jadi melalui penyuluhan, sosialisasi. Iya, sosialisasi baik dari medsos dan sebagainya. Kita selalu ada pergerakan. Yang intinya simpanan air tanah bagaimana supaya tidak berkurang, bahkan harus bertambah ini. Ya, begitu juga mungkin kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah sendiri mungkin ya. Jadi terkait dengan penyerapan air tanah. Kalau model pembangunan diusahakan nggak pakai cor lah, agar kalau ada hujan air selalu meresap, bisa disimpan, di situ ada tanaman, ada tumbuhan begitu, jadi mereka bisa menyimpan. Tapi kalau sudah misalnya satu perkampungan ini banyak yang sukses, kemudian halaman rumahnya sudah dicor semuanya, itu air tidak akan bisa meresap. Nah, itu juga akan ada pengaruhnya ya terhadap simpanan air tanah, tentunya begitu. Ya. Karena mindset masyarakat sekarang kalau misal rumahnya bersih ya berarti rata. Iya betul. Tapi di sisi lain ya efek jangka panjangnya itu betul. Iya sangat besar sekali. Bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah juga. Iya haruslah begitu karena memang sesuai dengan undang-undang kebencanaan, penanganan kebencanaan itu kan memang secara pentahelik ya, tidak hanya BPBD saja. Jadi tidak ada unsur pemerintah ya, unsur dunia usaha, akademisi, media juga loh. Panjenengan harus bertanggung jawab juga loh tentang penanganan kebencanaan itu. Iya gitu. Nanti kalau nanti kalau suatu saat ada bencana bisa dikoleng dari Lingkar ini untuk ikut dalam bareng-bareng menangani kebencanaan. Begitu ya, Pak. Siap ya Mas ya. Oke. 24 jam Pak, siap. Oke. Menambahkan Mbak, jadi dalam rangka sosialisasi masyarakat juga saya itu menggandeng BPBD sejak tahun kemarin kita keliling desa Pak ya. Betul. Saya itu keliling sampai berapa Pak? 16 desa kalau nggak salah. Iya, 16 desa, ya. Bahkan lebih itu kita di wilayah bareng, ya. Di wilayah dapil saya. Kita sosialisasi ke balai desa, kita undang perangkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, edukasi tentang kebencanaan dan mengantisipasi. Dan kami harapkan termasuk pembentukan desa siaga. Desa siaga tangguh bencana. Desa siaga tangguh bencana. Alhamdulillah saya ikut hadir keliling di situ, khususnya di daerah saya, Mayong, Nalomsari, Welahan. Nah, harapan kami yang mendapatkan edukasi itu untuk terus teruskan kepada masyarakat yang lainnya gitu. Oke, artinya memang sebenarnya ini sudah ada ya, Iya. Sudah ada sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat ini bisa menerima sosialisasi itu, himbauan itu gitu ya. Karena untuk merubah mindset seseorang juga lumayan sulit ya. Nah ini kalau dari DPRD sendiri untuk memastikan bahwa penggunaan air tanah dan sumber daya air yang lainnya ini diatur secara adil dan berkelanjutan. Tadi juga dari pembangunan sendiri agar mungkin tidak semuanya cor atau seperti apa nih, seperti apa Mas? Ya baik, sesuai dengan tugas DPR ini memang ada fungsi legislasi ya, fungsi legislasi terkait dengan penggunaan air. Memang jika diperlukan untuk penyesuaian peraturan daerah, kita memang harus untuk menggodoknya, untuk mengkaji sehingga persoalan air ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, termasuk sekarang kan banyak eksploitasi air oleh oknum-oknum masyarakat yang mungkin hanya sesaat demi kepentingan pribadi semata tanpa mempertimbangkan aspek kemandaratan yang lain. Ini juga harus dikelola. Dalam rapat kerja kami kemarin di Badan Anggaran sudah kami singgung dengan OPD terkait adanya eksploitasi air di beberapa wilayah ini harus dicek karena harus memenuhi standar izin kan gitu Pak. Iya betul. Harus memenuhi standar izin dan termasuk
pendapatan pajaknya kepada daerah selama ini yang saya lihat masih ada banyak di Jepara yang masih bebas di sana. Ini tentu yang menjadikan masyarakat terdampak, meskipun tidak bisa dibuktikan secara langsung, tapi secara tidak langsung ini juga bagian daripada sebab tersebut. Sehingga kami harapkan ini menjadi keseriusan bersama, termasuk DPRD ini dalam rangka untuk pengelolaan energi termasuk sumber daya air di Kabupaten Jepara. Oke, artinya memang diupayakan untuk mengatur itu semua ya, Gus ya? Iya. Tetap seimbang semua. Termasuk di perusahaan, Mbak. Nah, dengan banyaknya perusahaan di Kabupaten Jepara, bayangkan itu satu perusahaan dengan karyawan 15.000 itu, airnya dan lain sebagainya. Ini memang harus ada penataan yang lebih baik ya, sehingga ada simbiosis yang baik, mereka terpenuhi, tapi pemerintah juga mendapatkan benefitnya, masyarakat sekitar juga tidak terjadi dampak gitu. Kemarin kita wacanakan termasuk di perusahaan-perusahaan harus ada kewajiban sebenarnya untuk dalam hal pengelolaan air itu melalui pihak ketiga, misal dengan dikelola dengan baik. Selama ini kan mereka masih bebas untuk dengan sendirinya. Kita juga tidak tahu, air tanah dengan sendirinya kita tidak tahu dalamnya bagaimana. Nah, ini yang mungkin kita godok, kita wacanakan melalui perda nanti barangkali. Eksplorasi air tanah mereka ya? Iya, betul. Kalau memenuhi tenaga kerja sekian ribu, di tempat itu mereka harus mengebor sekian, nah itu juga cadangan-cadangan air kita memang harus seimbang, betul. Karena jika menggunakan air tanah yang berlebihan, permukaan tanah juga tentunya ya juga kalau bahan baku berkurang, tentunya selambat laun produksinya juga akan berkurang tentunya, kan begitu. Nah, setelah ini kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Siap. Nanti siap untuk menjawab ya. Oke, nah tapi kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam Dialog Cilik Asmara dan Aspirasi Masyarakat Jepara. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau itu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya.
Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa Lingkar TV, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kedua narasumber yang nantinya masih akan membahas mengenai kekeringan dan juga krisis air di Kabupaten Jepara ini. Nah, sesuai dengan janji saya tadi ya Pak ya, saya akan membacakan pertanyaan dari masyarakat yang sudah masuk melalui sosial media Instagram kami. Ini yang pertanyaan pertama dari @Agung Jayadi. Ini Mas Agung mau bertanya, Pak, ada tidak Pak sekiranya bantuan dari pemerintah yang telah disiapkan bagi kami warga yang terdampak krisis air yang sifatnya itu berkelanjutan, bukan hanya bantuan air bersih dalam bentuk tangki 1 kali pemberian. Dan pertanyaan yang kedua, ini ada pertanyaan dari @fatih_hyy. Pak, Donorjo untuk penyaluran air bersihnya seperti apa? Kemudian yang terakhir dari Lina Marlina, kalau mau minta bantuan air bersih itu caranya gimana ya Pak? Mungkin langsung dijawab saja. Siap, ya. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ini Mbak ya. Jadi memang masyarakat Jepara secara luas memang perlu sekali mengetahui mungkin dari standar operating prosedur kami di dalam penanganan bencana kekeringan ini terkait dengan itu. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama tadi, monggo silahkan ya dari masyarakat yang mau meminta langsung kepada kami ya, melalui handphone Pusdalop WA 24 jam atau bahkan melalui saya juga bisa, mungkin lewat Gozais bisa ya Gus ya. Nanti tentunya akan sampai ke kami ya. Seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi setelah laporan itu masuk kita, ada permintaan, segera kita asesmen. Setelah asesmen, saat itu juga kita rencanakan penjadwalan dropping
dropping air bukan hanya 1 kali dropping, karena kebutuhan air itu kan setiap hari ya, bukan hanya 1 hari itu tentunya, dan kami harus penuhi semua itu. Nah, jadi kita jadwalkan dropping secara berkala. Kalau memang masyarakat membutuhkan kita sekali dropping di suatu lokasi itu 3 tangki, kita penuhi. Itu pun tidak hanya 1-2 kali, secara berkelanjutan, tetap terjadwal terus rutin. Nah, sampai dengan bencana kekeringan ini berakhir, tentunya sampai dengan turun hujan. Nah, itu. Ya, alhamdulillah untuk dukungan dana insya Allah lah dari kami, dari APBD ada, dari kemudian belanja tak terduga juga ada. Yang perlu kami sampaikan dari komunikasi dengan BPBD provinsi maupun BNPB yang pusat pun ada dana untuk kebutuhan tersebut. Kemarin kami baru saja terima peralatan-peralatan untuk kebencanaan kekeringan dan kebakaran hutan. Ada water pump, kemudian ini baru proses pengiriman ada 20 tangki, 20 tandon yang tentunya itu nanti akan kami bagi ke masyarakat yang terdampak agar mereka merasa aman, nyaman, kebutuhan airnya terpenuhi. Nah, itu. Ya, sudah jangan khawatir lagi kalau butuh air bersih, tinggal BPBD atau lewat BPRD. Ini CSR juga, Gus. Banyak sekali yang masuk ke kami. Pak, mohon maaf ini ada mau mendonasikan kami kekeringan, siap. Kita senang sekali kalau ada CSR masuk. Ya, kita senang sekali. Banyak dari organisasi profesi, ada banyak sekali. Kemudian ada dari lembaga-lembaga atau organisasi kemanusiaan, dari perusahaan. Kita tangkap, kita koordinasi agar penjadwalan dropping itu artinya tidak muspro, tidak tumpuk-tumpuk begitu. Jadi hari ini yang dropping BPBD, besok LSM ini, CSR ini, CSR itu ya, muter sekabupaten. Banyak juga itu, dan alhamdulillah kami senang sekali masyarakat yang tidak terdampak itu juga ikut ambil bagian. Mereka merasa memang kebutuhan air itu sangat penting ya, jadi mereka donasikan untuk warga saudara mereka yang terdampak di Jepara begitu. Artinya nanti kalau misalnya ada masyarakat yang ingin dropping air nih, boleh saya cantumkan informasi dari hotline-nya ya Pak ya? Boleh, silahkan. Iya, silahkan. Ya, langsung bisa dihubungi oleh masyarakat. Iya, betul, silahkan. Kita terbuka. Iya. Berarti kan pertanyaan dari donor rujuk, penyaluran airnya seperti apa Pak? Oh iya, ya. Untuk sementara memang terdampak yang cukup luas, yang cukup signifikan memang Kecamatan Donorojo, khususnya di desa Sumberjo dan Celaring. Ya, itu kita dropping, sudah mulai kita dropping sejak pertengahan Agustus kemarin. Rutin seminggu 2 kali dropping. Sekali dropping untuk Sumberjo 15.000 liter, untuk Celaring 10.000 liter. Itu selalu kita pantau terus. Kalau memang perlu ada peningkatan daerah terdampak di desa tersebut, kita tambah juga, kita tambah juga. Nah, itu selalu berkelanjutan. Harapan kami juga, kami nggak harus dari kita yang memonitoring maupun mengevaluasi, Gus. Mungkin ada masyarakat yang seperti ini, kami sangat senang sekali. Jadi ini adalah suatu sudah model keterbukaan ya. Kita siap, ada permintaan, ada evaluasi terkait dengan penanganan bencana kekeringan. Insya Allah kita siap begitu. Tujuannya tidak lain, kita hanya memenuhi kebutuhan masyarakat begitu, guys. Dari Bu Sais, ya, menambahkan tentang program jangka panjang ya yang diharapkan itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau bantuan tangki air ini kan memang untuk sesaat saja dalam kondisi emergensi, tapi jangka panjangnya harus disusun oleh pemerintah. Dalam hal ini pihak desa juga kami harapkan untuk aktif juga. Pak Petinggi, saya mohon juga aktif. Kalau memang daerahnya itu terdapat kekeringan setiap tahunnya, tolong proposal-proposal yang disampaikan kepada pemerintah, kepada bupati, kepada DPR, bukan hanya soal jalan saja atau apa, tapi juga soal air ini, karena bagian inti sekali. Sehingga kami ini yang pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, dalam hal ini saya katakanlah sebagai badan anggaran juga, yang setiap tahun menyusun anggaran dengan tim TAPD,
tahu betul skala prioritas kebutuhan-kebutuhan di desa tersebut gitu. Kalau memang desa tersebut membutuhkan sarana air bersih, jangka panjangnya mau tidak mau yaitu termasuk pengadaan sumur bor itu tadi. Pengadaan sumur bor kemudian dikelola oleh masyarakat, didistribusikan kepada masyarakat. Itu jangka panjangnya. Kemudian bantuan jangka panjang yang lain adalah penghijauan. Penghijauan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kita ada bantuan bibit, kemudian bantuan apa secara gratis. Ini juga saya minta kepada Dinas Lingkungan Hidup, bantuan-bantuan bibit itu bisa kemudian diserahkan kepada daerah-daerah yang rawan kekeringan, termasuk desa-desa kan sudah ada datanya itu, sehingga itu akan lebih tepat sasaran daripada secara gambling diberikan kepada yang mungkin kurang prioritas ya. Ini kami harapkan seperti itu, termasuk di Kaliombo ini masih perlu banyak penghijauan itu, Ujung Pandan dan lain sebagainya. Itu ini menurut saya termasuk bagian daripada solusi jangka panjang. Kalau lebih masif lagi sebenarnya jangka panjang termasuk adalah bendungan Pak sebenarnya itu. Iya, kita buat embung begitu Iya, embung bendungan itu termasuk ya itu skala besar ya. Ini harus memang elit-elit yang lebih besar untuk dikomunikasikan ke pemerintah pusat. Tapi sudah ada di Jepara embung dulu waduk dulu sebenarnya sudah pernah ada wacana itu di wilayah Jepara, tapi nggak tahu ternyata tergeser di kabupaten lain. Ini waduk saya kira sudah diperlukan juga untuk di Jepara, dan di era Presiden Pak Jokowi kemarin kan waduk banyak sekali di Indonesia. Kita belum kebagian, mudah-mudahan ke depan nanti memang masih ada kebagian. Memang perlu sekali. Jadi suatu contoh kita contohkan di Desa Gerdu, itu kan ada bongpes itu. Ya. Jadi ternyata PDAM di situ itu memang bahan bakunya dari situ. Itu untuk menyalurkan daerah Kaliombo, Gerdu sendiri, Tedunan, Karangaji, Kalianyar sampai dengan Kedung Malang. Tapi kalau kondisi seperti ini, memang bahan bakunya dari airnya sendiri tidak ada, otomatis ya produk dari PDAM juga tentunya akan berkurang. Nah, itu mungkin optimalisasi dari embung karet yang ada di itu perlu juga itu kelanjutan. Bagaimana supaya kita menjaga agar bendungan tersebut airnya selalu melimpah walaupun musim kemarau begitu. Mungkin yang dinasi oleh warga juga ya. Iya betul. Nah itu tadi jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah dijawab oleh para narasumber. Semoga terjawab dari pertanyaan para masyarakat yang sudah bertanya melalui Instagram kami. Dan yang terakhir nih para narasumber terkait harapan ke depannya agar kekeringan di Kabupaten Jepara ini tidak berkelanjutan, dan semoga ke depan di tahun depan juga lebih bisa meminimalisir lah. Tidak seperti itu, seperti apa ini? Kita mulai dari dulu. Oke, itu yang nomor satu adalah mitigasi kita yang paling penting ya, untuk bagaimana supaya kedepannya itu tidak terjadi kekeringan. Sebetulnya mudah dikatakan, tapi untuk dilaksanakannya yang sulit itu. Bisa kami sebutkan, kita jaga alam, alam jaga kita. Sederhana sekali bentuk katanya, namun untuk diaplikasikannya memang sulit. Seperti sampaikan yang di depan, mengubah perilaku masyarakat untuk tebang 1 tanam 10 ya, bagaimana tidak sembarangan mengeksplorasi sumber air dan sebagainya lah. Itu intinya, kita jaga alam, alam akan jaga kita. Sederhana sekali, tapi memang sulit untuk diaplikasikan. Tapi kita tetap berusaha ke depan bagaimana supaya agar lebih baik terkait dengan penyediaan atau sumber air yang ada di Jepara itu. Begitu. Terima kasih Pak. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri kan sudah dinas ya telah terjadi tampak kerusakan di mana-mana itu diakibatkan memang oleh ulah manusia Jadi saya kira ini menjadi perhatian keras untuk kita semua. Setuju dengan Pak Mohali bahwa menjaga alam ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Dengan itu maka ekosistem termasuk ketersediaan air bagi kita akan senantiasa terjaga. Kaitannya dengan program-program pemerintah, saya kira tinggal komitmen kita Pak DPRD dan juga pemerintah kabupaten untuk
kemudian mengeksekusinya sesuai dengan wilayah prioritas desa-desa yang sudah disampaikan tadi, gitu. Terima kasih Pak Andi dan juga Bu Saiz sudah dialog dengan kami. Semoga nantinya dari dialog ini bisa menjadi wawasan oleh masyarakat Kabupaten Jepara dan juga pemirsa Lingkar TV untuk nantinya dari permasalahan tadi ke depan ada solusi yang efektif yang bisa untuk meminimalisir adanya kekeringan di Kabupaten Jepara. Dan akhirnya saya Galus Kinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat, dan terus saksikan Dialog Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.